Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Di sini tuh aku lagi goreng bakwan. Untuk bahan-bahannya tuh kemarin sore udah aku buat, terus dimasukin kulkas, baru deh paginya aku goreng untuk sarapan ya. Untuk buat bakwan ini juga aku pakai sisa sayur sop yang kemarin teman-teman. Jadi aku bikin bakwanan aja ya, karena kalau dibuat sayur itu buat aku kebanyakan banget untuk satu porsi, satu plastik gitu ya. Dan ini juga aku goreng bakwannya nggak banyak, cuma 4 aja, emang karena buat aku dan suami aja. Anak-anakku tuh kurang suka. Dan di wajan sebelahnya juga aku ingin merebus kikil, karena untuk sarapan kali ini aku mau tumis kikil teman-teman. Jadi belakangan ini aku tuh sering banget pakai 2 kompor seperti ini untuk masak, yang sebelahnya untuk goreng, satu untuk menumis atau merebus ya. Dan di sini juga bawangnya sudah matang, aku angkat aja, dan di wajan sebelahnya juga aku matikan kompornya karena emang pas suami buru-buru untuk berangkat kerja, jadi aku merebusnya nggak lama. Harusnya lama ya teman-teman, biar nanti tuh kikilnya empuk dan nggak lama juga saat ditumis. Karena teman-teman kalau misalkan kikil tuh belum empuk banget, itu tuh kalau kita gigit tuh geol. Jadi tuh di dalam mulut tuh dia kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu. Makanya tuh pas suami tuh sebenarnya pengen banget tuh kikilnya empuk, tapi mau gimana lagi karena emang darurat ya untuk sarapan. Jadinya aku ngerebusnya cuma sebentar aja deh. Dan di wajan sebelahnya juga ya, aku langsung tumis bumbu halusnya. Bumbu halusnya itu ada bawang merah, bawang putih, aku pakai sedikit terasi, tomat dan juga cabai keriting ya teman-teman. Ini kalau misalkan udah mulai harum, ini juga aku mau tambahin garam, penyedap dan juga gula ya teman-teman. Ini optional aja ya, tapi ya kan aku nggak pakai gula. Di sini tuh aku mau tambahin sedikit kecap aja ya teman-teman. Langsung aja diaduk-aduk. Ini kecapnya sebenarnya optional juga ya, karena kan aku pengen yang agak sedikit manis biar nggak terlalu pedes ya untuk sarapan. Makanya aku pakai kecap, dan kecapnya juga aku tumis biar makin matang kecapnya ya. Kalau udah matang, ini aku masukin juga kikilnya dan diaduk-aduk sampai rata. Kemudian jangan lupa untuk tambahkan air. Jadi kita rebus sebentar ya kikilnya. Jadi kalau untuk masak kikil tuh harus sabar ya teman-teman, karena dia kan butuh waktu ya untuk bikin empuk kikilnya itu. Dan di sini juga aku aduk-aduk bumbunya biar meresap ke dalam kikil. Dan jangan lupa juga untuk cek kompor sebelah, anak-anakku masih goreng bakwan ya teman-teman. Dan ini juga aku tutup biar dia tuh makin meresap bumbunya. Aku aduk-aduk lagi sampai bener-bener dia tuh empuk. Dan ini juga aku langsung sendok ke dalam piring ya teman-teman, karena emang buat sarapan. Jadi masih panas-panas gini aku langsung sendok aja deh. Dan di sini juga aku langsung tutup biar dia agak sedikit empuk nantinya. Dan di sini juga anak-anak alhamdulillah udah dimandiin sama Pak suami. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Aku masak dan alhamdulillah Pak suami mau mandiin anak-anak. Di sini juga aku sisir rambut si kakak. Masya Allah kan rambutnya keriting ya, keriting gantung gitu. Jadi kalau misalkan belum nggak disisir tuh rambutnya berantakan banget. Makanya tuh setelah rambutnya udah mulai agak kering, aku mau kuncir rambut si kakak. Setelah rambut si kakak, ini juga aku mau kuncir si rambut adek ya. Adek itu dia kulit kepalanya seperti aku ya teman-teman. Jadi tuh kulitnya tuh agak sensitif. Jadi kalau kita tarik sebentar aja tuh kayaknya rambut tuh kayak ditarik gitu loh teman-teman. Makanya kalau aku tuh punya rambut tuh nggak pernah aku mau disisir sama orang lain, apalagi anak aku, karena emang rasanya tuh sakit banget. Sesensitif itu kulit kepala aku. Jadi anak aku yang kedua ini nurunin aku ya teman-teman. Makanya dia tuh kayak kurang mau gitu loh buat disisir rambutnya. Tapi mau gimana lagi ya, biar makin rapi karena kan rambutnya panjang teman-teman. Biar makin rapi aku paksa untuk sisir ya, pelan-pelan aja gitu. Dan di sini juga aku kuncir. Ini si kakak, masya Allah godain si adik. Ini kondisi kalau lagi akur teman-teman ya. Kalau misalkan lagi berantem, subhanallah. Kadang main cubit-cubitan, kadang main teriak-teriakan. Ya harus sabar-sabar. Memang jadi ibu ya teman-teman. Apalagi punya 2 anak perempuan yang masya Allah gitu. Dan ini juga aku mau buka jendela ya teman-teman, karena kan alhamdulillah pas suami udah mulai berangkat kerja dan lantai di luar juga udah mulai kering. Biasanya kalau tiap pagi itu umi aku tuh selalu ngepel lantai depan teman-teman. Jadi aku nunggu kering dulu baru di anak-anak aku bawa keluar. Dan ini juga aku nyuci hari ini teman, masya Allah itu banyak banget. Aku nggak tahu kenapa ya,
karena emang gak ada jadwal ya, jadi cucian aku tuh kadang banyak banget, kadang gantungan sampai habis, jadi bener-bener sampai berapa ronde gitu aku nyuci. Dan setelah nyuci juga aku merapikan mainan anak-anak yang tadi pagi kan, karena nunggu lantai di luar kering, jadinya anak-anak tuh main di dalam rumah. Ini juga sebenarnya aku taruh aja ya, taruh bukan pada tempatnya karena pasti bakalan berantakan lagi. Kita nikmatin aja ya teman-teman, waktu di anak-anak tuh usianya masih di bawah 5 tahun, karena kan kalau udah sekolah mereka tuh udah mulai sibuk dengan aktivitas sekolah dan juga teman-teman barunya ya. Dan banyak juga sih kakek nenek tuh yang kangen momen diberantakin rumahnya, dan kita syukuri. Dan jangan lupa juga untuk menikmati waktu-waktu bersama anak. Oke, lanjut ke video. Ini tuh aku mau isi botol anak-anak ya teman-teman, jadi minum itu tinggal langsung sedot aja, nggak perlu tuang ke dalam gelas. Dan ini juga aku mau merapikan yang ada di lantai ya teman-teman, ada sisa makanan dan juga buku-buku yang tadi anak-anak tuh bekas mainin, dan ada juga tutup pulpen. Ini aku taruh aja di atas lemari, dan pulpen juga aku kembalikan pada tempatnya. Dan nggak lupa juga aku ingin merapikan kasur ya teman-teman. Harusnya kasur dulu ya baru jemur cucian, cuman cucian itu kan agak lama ya, jadi aku lebih pilih untuk jemur cucian dulu baru deh aku merapikan kasur yang di depan ini. Dan setelah rapi, aku juga nggak lupa untuk sapu kasurnya ya teman-teman. Oh iya, teman-teman lagi apa nih nonton video aku? Lagi santai kah atau lagi aktivitas kah? Semoga suara aku ini kalau lagi aktivitas bisa menemani aktivitas teman-teman ya. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang baru ketemu sama channel ini, salam kenal dan selamat datang ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video keseharian aku selanjutnya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Misal yang lagi punya masalah, semoga Allah mudahkan dan Allah berjalan keluar untuk setiap masalahnya. Yang lagi kurang sehat, semoga Allah sehatkan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Karena kan cuaca musim hujan seperti ini kan rentan ya teman-teman, kalau misalnya kita nggak bisa jaga kesehatan, misalnya kurang tidur ataupun banyak aktivitas yang kita kerjakan setiap harinya. Apalagi ibu rumah tangga ya teman-teman, kerjaannya itu aja ya. Kadang kalau capek tuh tetap dikerjain, atau lagi kurang sehat tetap aja ngerjain pekerjaan rumah. Jangan lupa untuk istirahat ya teman-teman, karena kesehatan juga penting untuk kita. Karena kan tahu sendiri ya, ibu rumah tangga itu tuh pengennya rumah rapi, tapi kadang kondisi fit ataupun lagi nggak mood buat ngerjain sesuatu. Oke, lanjut ke video aja ya. Ini tuh aku mau menjahit tas anak aku, anak yang pertama si kakak ya. Ini tuh sebenarnya tas untuk ngaji ya, aku niatin aku beli itu memang yang nggak terlalu bagus bahan dan kualitasnya. Dan ini tuh belum sampai sebulan, kayaknya baru seminggu atau 2 minggu gitu ya. Ini tuh langsung kayak mau putus di bagian untuk digendongnya itu loh teman-teman. Ini juga sebenarnya tuh si kakak tuh udah lama banget pengen aku tuh jahit, cuman aku baru sempet, jadi sekalian aja dia aku kontenin. Dan ini juga aku tuh awalnya nih gimana ya cara jahitnya. Aku tuh usahain dulu teman-teman yang dijahit, kalau misalkan emang nggak bisa aku jahit, aku serahkan kepada ahlinya, ke tukang jahit ya, atau ke Vermak tas gitu kan ada ya untuk tas. Jadi sebelum aku buat konten juga aku liatin dulu nih, aku perhatiin dulu ini gimana cara jahitnya gitu kan, karena kan di bagian pegangan itu kan emang harusnya tuh dijahit di bagian dalam ya teman-teman, jadi tuh nggak asal jahitnya kan. Jadi aku perhatiin dulu, baru deh kalau misalkan udah ketemu jalan keluarnya, baru deh aku bikin konten sekalian aku jahit. Ini juga aku sebenarnya tuh jahit nggak bagus-bagus amat, simpulnya yang penting saat dipakai anak tuh masih kuat ya teman-teman, karena anak-anak tuh ya kalau punya tas itu apa aja dimasukin. Jadi pada saat aku beli dan unboxing tas ini tuh ya awal-awal, karena kan anak-anak tuh seneng banget ya sesuatu yang baru. Ini tuh apa aja dimasukin, buku-buku yang gak dipakai, terus juga buku-buku yang tebel, sedangkan tuh ini tuh bahannya tuh kurang bagus kualitasnya. Aku bilang, kakak ini tuh tasnya kan kurang bagus, aku bilang gitu. Ini tuh tasnya jangan terlalu banyak bawa-bawaan. Tapi tuh anak aku ya emang dasar anak ya, Masya Allah. Sekali kita bilangin tuh kurang dengar, jadi harus berkali-kali kita ingetin. Dan ini juga aku beberapa kali ngingetin, kak ini bawa tas
jangan terlalu banyak untuk bawa barang-barangnya. Dan alhamdulillah belakangan ini juga kan kakak tahu ya, tasnya itu dia sobek mau putus, jadinya dia nggak terlalu banyak deh bawa barang-barangnya. Ini juga sambil jahit tuh si kakak nemenin aku ya teman-teman. Aku bilang udah kakak main aja ke depan gitu sama bapak aku sama kakeknya ya maksudnya. Tapi dia tuh nggak mau karena dia mungkin pengen lihat gitu proses menjahit tasnya yang sedang sobek. Dan ini juga termasuk yang edukasi untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan punya barang, kalau emang kualitasnya bagus tuh cuma sobek sedikit bisa diperbaiki, jadi nggak perlu beli baru ya teman-teman. Jadi punya sifat yang nggak konsumtif lah gitu. Kadang ada kan ya keluarga misalnya barangnya udah jelek atau pokoknya masih bagus lah gitu, barangnya kan kayak tas ini kan cuma sobek sedikit aja ya, ada yang langsung minta beli baru gitu tanpa dijahit terlebih dahulu atau diperbaiki terlebih dahulu. Itu juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan masing-masing keluarga itu kan beda ya visi misinya. Dan kalau di keluarga aku itu sebisa mungkin, karena kan aku juga hidup minimalis ya, dan juga emang lagi hemat-hematnya, karena kan kebutuhan belakangan ini kan lagi naik-naiknya ya. Jadi sebisa mungkin kalau sesuatu yang rusak itu kita perbaiki dahulu. Sebenarnya tuh nggak cuma tas ini aja teman-teman, misalnya aku punya daster ataupun yang lainnya tuh aku selalu jahit dahulu ya, jadi nggak aku langsung dijadikan topo atau beli baru. Karena kan kalau kadang baju kurang bagus jadiin topo aja, jadi lap aja deh gitu. Tapi enggak ya, aku perbaiki dulu. Kalau misalkan emang bener-bener nggak bisa, aku serahkan ke tukang jahit. Tapi kalau misalkan emang udah waktunya beli baru gitu ya, ya udah beli baru. Tapi memang belakangan ini sih udah setahun lebih deh kayaknya aku tuh nggak beli daster, karena bukan nggak mau ya teman-teman. Yang pertama karena untuk menghemat juga, dan aku juga emang lagi mengurangi sesuatu yang emang aku nggak butuhin ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman, di lingkungan aku itu kayaknya cuman aku doang yang jarang banget beli barang. Jadi emang kayaknya pakaian cuma itu aja. Tapi alhamdulillah dengan hidup seperti ini tuh aku jadi jauh lebih lega, karena kan namanya punya banyak baju dan numpuk di dalam lemari itu kan kayak sumpek banget ya. Dan setelah aku memilih untuk hidup minimalis dan juga mengurangi beli barang-barang yang enggak aku butuhin, alhamdulillah itu jauh lebih lega ya teman-teman. Dan selain dua alasan tadi juga, aku itu juga khawatir ya kan hisap nanti ya, karena kan apapun yang kita pakai ataupun yang kita beli gitu ya, kalau misalkan berlebihan itu juga bakalan lama juga ya dihisapnya. Kayak kita beli aja gitu, beli sesuatu ke supermarket, apapun yang kita beli kan pasti kita scan dulu ya untuk bayar. Dan nanti perhitungan di akhirat tuh seperti itu teman-teman. Jadi semakin banyak yang kita beli, semakin lama juga ya untuk scan harga, untuk yang kita bayar nantinya. Dan alhamdulillah setelah ngomong panjang lebar, ini tuh udah selesai aja ya teman-teman jahitnya. Dan ini hasilnya ya, semoga aja kuat untuk beberapa hari ke depan, atau malah kalau bisa selamanya itu awet. Terima kasih udah sampai di penghujung video. Maaf kalau ada salah-salah kata, ambil baiknya, buang yang buruknya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.